dunia berkata, ya ibu-ibu, istri-istri berkata, saya cemburu padamu suamiku karena saya mengasihimu. Betul? Biasa ya kalau kita dengar orang-orang ya kata-kata isinya, ya. Kamu cemburu kali pun pada suamimu itu. Iya, karena aku sayang pada dia. Tapi kalau kita sudah dibaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini, ialah kasih itu tidak cemburu. Amin. 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 Kalau kita disakiti orang, kita berkata terlalu dia, biar dia tahu rasa dulu. Kita pikir itu keadilan. Padahal Tuhan berkata, ampunilah orang yang menganiaya kita. Amen. Bahkan berkati musuh kita. Amen. Jadi harus diubah cara berpikir itu. Amen. Karena itu semua cara berpikir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudaraku, sudah pun dia disalib, sudah pun dia tergantung, sudah pun menderita. Apa katanya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa mereka buat. Menurut saya tahunya mereka apa mereka buat. Mereka siksa Tuhan Yesus. Tapi begitulah pemurahnya Tuhan itu. Begitulah Tuhan suka mengampuni. Itu salah satu contoh kita itu suka mengampuni. Kalau kita mau berdoa, di manakah itu kita dapat? Itulah yang diberikan kepada kita, diajarkan oleh pemimpin-pemimpin kita di gereja. Hanya dalam gereja ada training, ada kebaktian, ada KKS. Itu semuanya adalah untuk mendewasakan kita. Haleluya. Kalau saya tanya saudara, manakah kita lebih berbahagia? Anak-anak atau bertambah dewasa? Bertambah dewasa. Puji Tuhan. Tahu saudara, anak-anak itu dia rentan terhadap serangan musuh. Harus dilindungi selalu. Jadi orang dewasa dia bisa berdiri teguh, bahkan dia bisa melawan setan dan bisa mengalahkan. Mari semua kita bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Mari jadi murid Tuhan sungguh-sungguh. Kalau jadi murid itu harus sekolahnya teratur. Coba kalau kita di sini ada SMA lah, SMA, ada SMA Negeri 1 misalnya. Di mana anak sekolah? SMA Negeri 1. Oh, kalau gitu dia masuknya masuk pagi atau masuk sore. Dia suka hati kapan dia mau datang, dia di situ sekolah. Wow, kapan tuh takkan tamat dia. Ya, kalau dia mau tamat, apalagi kalau dia mau sambung lagi ke fakultas, dia harus tetap rajin setia tiap hari sekolah, tiap hari belajar sungguh-sungguh, tiap hari lulus ujian. Kapan diuji, dia mesti dapat konten baik. Barulah dia bisa tambah hari, tambah naik, tambah tinggi, tambah jadi murid kepada pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga dalam Tuhan ini. Amen. Saudara, setialah kebaktian, setialah belajar firman, baik di rumah, baik di gereja. Setialah menjadi pelaku firman. Dan itu tidak berlaku hanya untuk saudara, untuk Pak Pendeta juga, untuk saya juga. Udah kedua ini pun harus terus belajar, saudara. Haleluya. Saya harus banyak belajar sampai sekarang. Saya lagi yang paling perlu belajar. Amin. Kadang-kadang orang berpikir kalau dia udah tinggi sekolahnya nggak belajar. Tidak. Saya kalau mengajar di USU untuk satu mata pelajaran saya dibayar 8 jam kerja, 8 jam belajar. Karena untuk mengajarkan satu kuliah itu kita harus belajar 8 jam mempersiapkannya. Jadi kita tidak dibayar untuk 1 jam kuliah, kita dibayar untuk 8 jam. Berarti kalau dunia ini pun, ilmu dunia ini akan lenyap semuanya. Toh orang harus habis-habisan, saudaraku, memperjuangkannya. Apalagi untuk hidup kekal. Mati kita harus surga. Haleluya. Supaya nanti kalau kita pulang ke surga, Tuhan senang kepada kita. Ada mahkota tersedia, mahkota yang kekal, jadi milik kita semuanya. Berapa besar pun saudaraku di dunia ini, kalau hanya berharap pada dunia ini, 1 Korintus 15 saudaraku, ayat 11 berkata, kalau hanya pada dunia ini saja kita berharap, kita orang paling malang. Artinya aku mau ikut Yesus, pokoknya kalau aku sakit aku sembuh, didoakan pendeta, pendeta kan langsung mendoakan aku. Ya tidak bisa lah kalau dia namanya pendeta. Oke lah, didoakanlah terus.
Aku mesti berkati. Firman Tuhan berkata, Tuhan harus berkati. Aku kasih keseluruhanku, aku kasih korbanku, aku harus berkati. Oke lah, ya, aku sehat, aku sembuh, aku harus berhasil, maka oke lah. Tapi itu semua tahu saudara, semua manusia mesti mati. Dan kalau kita mati itu tinggal semua. Apakah yang ada sesudah mati? Ada pengadilan Tuhan menentukan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Kalau kita melakukan apa yang disebut Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan akan menjadikan harta yang kekal di sorga, simpanlah hartamu di sorga, jangan di bumi, di mana ngena dan karat akan menghabiskannya. Saudaraku, itu Tuhan itu tidak main-main mengatakan, simpanlah harta di sorga, ya, kerjakanlah pekerjaan Tuhan, setialah kepada Tuhan. Kalau 2 talenta saudara, kerjakan dua-duanya. 5 talenta, kerjakan 5-5-nya. 1 perkara yang kerjakan, itu adalah apa yang kekal di sorga. Haleluya. Kalau saudara kerjakan itu, Matius 6:33 berkata, sekaliannya pun ditambahkan Tuhan. Haleluya. Jadi saya dan saudara dalam hal ini harus bertumbuh hari lepas hari, harus berubah hari lepas hari, sampai menuju seperti Yesus. Sampai kapanpun tidak pernah sempurna, tetapi dalam perjalanan hidup kita nyata sekali kita itu suka berubah, mau berubah, berusaha berubah, dan jelas berubah. Amin saudaraku. Itu satu, ya. Kenapa kita saudaraku dipanggil masuk dalam gereja supaya berubah. Yang kedua tadi saudaraku, kita ini semuanya harus beranak, ya. Beranak itu secara badani kita tentu diberikan Tuhan kemampuan untuk punya keturunan. Tapi tahukah saudara, kalaupun kita punya keturunan, katakanlah anak kita 5, 6 atau berapa saja, kalau dia tidak mengikut Yesus, kita akan berpisah dengan dia. Di dunia ini saja dia anak kita. Kalau nanti kita sudah sampai kepada kehidupan kekal, meninggalkan dunia ini, kalau dia tidak selamat, dia akan ke neraka. Saudara kalau selamat, saudara ke surga. Selamanya kita berpisah. Itu sebabnya yang paling penting bagi kita, marilah kita punya anak rohani, anak badani kita, anak kandung kita. Ajari, saksikan, doakan, berikan kepada dia firman Tuhan sampai dia betul-betul lahir baru, sampai rencana Tuhan genap baginya. Lalu kita bisa memenuhi apa kata Tuhan ini, beranak pinak. Tetapi sekiranya pun kita belum menikah, atau kalau sudah mereka belum punya anak, saudaraku, tidak, ini rencana Tuhan mengatakan beranak cuculah itu bisa digenapi dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyelamatkan orang-orang, membawa dia kepada Tuhan Yesus, dia menjadi anak rohani saudara. Nanti di sorga dia kesambut saudara, dan berkata terima kasih sudah memberitakan Injil, saya sampai di surga ini oleh karena Bapa. Terima kasih, dia akan bersyukur dan akan menjadi, saudara akan menjadi orang tua rohaninya dan kekal selama-lamanya. Makin banyak kita selamatkan atau saksikan Injil Tuhan, makin banyak anak rohani kita. Haleluya.